sahabat, kita mau membuat inline regulator. Yang pertama ini kita buat bodinya dulu seperti biasa, supaya ini kita enggak terlalu eksentrik. Kita tes dulu eksentrisitasnya. Jauh ya. Oke, 0,02. Jadi bagian ini luar, ini belakangan aja karena nanti menyesuaikan dengan internal diameter untuk pipanya. Jadi kita fokus ke sini dulu, kita pupuk rata dulu. Kita bor ini sedalam ya, lurus ya, lurus. Kita ganti karena nanti ini mau pakai 16 ya. Jadi ini saya akan menggunakan yang spring besar ya, yang diameter 16. Kita kasih tanda di sini 50 nya di sini, atau ini supaya nggak lewat kita bisa pasir juga ini batasnya gitu. Ini 50 dah. Sekarang baru pahat. Jadi dalam 50 itu nanti kita harus cek dulu nih di mana ukurannya. Berarti dari sini nih tanda nanti supaya nggak kelewat. 50 itu di sini. Nah ini oke, kita cek dulu. Nah segini 50 nih. Kurang halus sedikit, kita kasih plus sedikit ya, 0,01 aja. Halus ya, tuh 16 pas. Ini di sini harus masuk nih, sip, masuk, halus dalamnya. Lanjut, kita bubut 17 mili nanti untuk 18 ya. Kalau yang kecil itu kan kemarin 16 ya. Jadi kalau yang kecil 16, kalau yang gede ini 18. Sedalam kurang lebih 18. Ini saya udah kasih tanda. Kalau ini ya setengah mili lagi. Ya, 17 ya. Clear, 18. Tap. Jadi nanti untuk kepala ininya ya. Nah, head regulatornya nih. Ini kalau kita tap nanti 18 berarti dia batasnya segini nih. Oke, selanjutnya kita buat groove untuk o-ringnya nanti yang di luar, bikin 18 di ujungnya ada, yang penting rata. Panjang kurang lebih 2,5 mili. Dikit lagi, 0,2 lagi. Nah, terus ini saya gunakan ini aja lah. Nah, sekarang ini kita akan balik. Nah, supaya ini nanti toleransinya bagus, kita makan sedikit karena kan kemarin 0,02 ya, supaya 00. Haluskan dikit supaya lurus, kualitasnya presisi kita biar. Bagus ya. Jadi 0,005 ini udah cukup bagus, kelas mesin biasa. Kalau CNC harus lebih. Oke, ini kita potong aja dikit. Jadi di sini kita akan bubut dalam, kurang lebih 18 mili dalamnya. Ini hanya untuk ruang udara aja, jadi fungsinya hanya untuk udara, sehingga nanti ini mentok ke tutup valve yang belakang untuk pipa.
hanya untuk tes. Cuma 9 pas. Tes. Pas. Memang agak seret sedikit. Kita balik. Kalau ini mainnya udah toleransi ya. Oke, pas ya mau masuk. Terus sekarang kita membuat untuk groove o-ring. Ini kita sedikit supaya dia enggak goyang. Ya, di sini satu. Lebarnya udah 2,5 nih. Sip. Nah, kita haluskan. Ya, ini yang depan, tinggal yang belakang nanti di sini. Nah, di sini. Kita ampas sedikit supaya halus. Kita balik lagi untuk sini dikit aja, menghaluskan. Mengkilat, mantap. Ini sahabat hasilnya. Ini untuk ruang plenum, nanti untuk depan ya. Oke, kita siapkan untuk dibersihin dulu dalamnya sama dihoning istilahnya ya. Jadi kalau di dalam itu nggak dihoning nanti ini kehalusannya kurang, jadi dia rawan bocor. Dan yang paling susah memang di dalam sini nih. Oke. Ya. Ya, alat-alat seperti ini kita memang perlu juga. Dah selesai. Nah ini sahabat, kalau orang-orang seperti untuk caterpillar, untuk Mitsubishi itu memang sesarnya 90 nih ya. Ini sesar 90, jadi memang untuk tekanan tinggi. Jadi kita tahu kalau hidrolik di dalam mesin-mesin forklift itu bisa sangat tinggi ya. Ini yang ini kita bor juga ini untuk pressure release ya, atmosfer. Ini kita bor. Bagus. Tinggal ini kita ampas sedikit, kalau kita pikir dikit aja. Sip. Ya, ini dia hasilnya sahabat. Kita kasih o-ring semuanya. Ini cacat ini. Jadi yang di sini ini sebenarnya lebih kecil juga nggak apa-apa. Atau yang di depan. Ini udah kita lubangin. Ini posisi belakang ya. Jadi ini saya buat hanya untuk tes saja dengan berat. Karena kalau sudah terpasang di unitnya nanti nggak perlu pakai berat. Ini bisa kita besarin lagi untuk nambah ruang udara atau plenumnya di dalam. Nah ini depannya. Ini udah kita buat dalamnya sana. Nah, nanti kita tinggal buat spool
pistonnya sama tutup apa namanya valve headnya. Nah, seperti itu rumah bodi atau inline regulator. Kita lanjutkan untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.